Pada awal berdirinya, Yayasan Kemala Bayangkari adalah sebuah organisasi nirlaba yang dibentuk karena adanya rasa tanggung jawab, rasa senasib sepenanggungan, persaudaraan, persatuan, dan kesatuan di lingkungan Bayangkari dan Polri. Cikal bakal terbentuknya Yayasan Kemala Bayangkari dilatar belakangi oleh adanya beberapa satuan Polri yang mengelola sekolah umum, di mana anggota Polri dan Bayangkari ikut terlibat dalam proses belajar mengajar. Dengan menyadari pengelolaan pendidikan umum harus dikelola dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka dibutuhkan sebuah yayasan. Sejalan dengan semangat tersebut, yayasan mempunyai visi dan misi membantu kegiatan Bayangkari di bidang sosial, keagamaan, serta kemanusiaan, mencerdaskan anak bangsa, dan kesejahteraan keluarga besar Polri khususnya, serta masyarakat pada umumnya. Gagasan pembentukan yayasan atas prakarsa Nyonya Widodo Budi Darmo yang saat itu menjabat sebagai Ketua Umum Bayangkari periode 1975 sampai dengan 1978. Selanjutnya oleh Ketua Umum Bayangkari periode 1978 sampai dengan 1982, yaitu Nyonya Popi Awaludin Jamin, mendaftarkan akta pendirian ke notaris Nyonya Hidayati Ananta Prayitno Nitisastro Sarjana Hukum pada tanggal 5 Mei 1980 dengan nama Yayasan Kemala Bayangkari yang berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta. Sehingga setiap tanggal 5 Mei diperingati sebagai hari ulang tahun yayasan dan telah sah diakui secara hukum. Saat periode awal berdiri, yayasan sangat aktif dalam mengadakan kegiatan-kegiatan di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. Kemudian tanggal 5 April 1990, seiring dengan perkembangan sosial dan zaman, diadakan perubahan anggaran dasar dengan menambah badan usaha. Langkah penyesuaian ini dikuatkan dengan akta notaris Nyonya Hidayati Ananto Prayitno Nitisastro Sarjana Hukum nomor 78 tanggal 29 Agustus 1990. Dengan demikian, Yayasan Kemala Bayangkari semakin memperluas bidang usahanya dalam rangka mencerdaskan anak bangsa, kesejahteraan keluarga besar Polri, dan masyarakat umum. Pada periode tahun 1990 sampai dengan tahun 2009, yayasan mendirikan dan mengelola panti asuhan anak Bara Tunas Bakti di Kedung Halang Bogor yang diresmikan oleh Jenderal Polisi Dr. Randus M. Sanusi selaku Kapolri pada saat itu. Yayasan Kemala Bayangkari melaksanakan penyempurnaan, perubahan struktur dan susunan pengurus dengan berpedoman pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 yang disempurnakan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang yayasan. Atas dasar tersebut, Yayasan Kemala Bayangkari mengeluarkan 2 surat keputusan yang ditetapkan oleh Ketua Umum Yayasan Kemala Bayangkari, yaitu 1. Nomor /26/9/2005 tanggal 30 September 2005 tentang perubahan struktur organisasi dan susunan pengurus serta anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Yayasan Kemala Bayangkari. Struktur organisasi Yayasan Kemala Bayangkari terdiri dari pembina, pengurus, dan pengawas. 2. /32/12/2005 tanggal 19 Desember 2005 tentang pembentukan, perubahan dan penghapusan tingkat kepengurusan YKB gabungan, kepengurusan YKB cabang berdiri sendiri, serta tingkat kepengurusan wilayah di lingkungan Yayasan Kemala Bayangkari. Atas dasar tersebut pula, pengurus pusat Yayasan Kemala Bayangkari menindaklanjuti secara bertahap pembuatan salinan akta cabang berjumlah 629 sekolah, bekerja sama dengan notaris Putra Rimenga Sarjana Hukum. Pada tanggal 25 April 2018, Yayasan Kemala Bayangkari kembali mengeluarkan surat keputusan nomor
Escape-16/4/2018 yang ditetapkan oleh Ketua Pembina Yayasan Kemala Bayangkari tentang pembentukan tingkat kepengurusan Yayasan Kemala Bayangkari Gabungan Lemdiklat dan mengubah tingkat kepengurusan Yayasan Kemala Bayangkari cabang berdiri sendiri di lingkungan pengurus pusat Yayasan Kemala Bayangkari yang lingkup tanggung jawabnya meliputi lingkup tanggung jawab pengurus gabungan Bayangkari 04 Lemdiklat. Yayasan Kemala Bayangkari secara serentak bergerak maju menjalankan seluruh program yang telah direncanakan. Seiring dengan bergulirnya waktu, sejak didirikan hingga saat ini tidak dapat dipungkiri peran Ketua Umum Bayangkari yang juga selaku Ketua Pembina Yayasan Kemala Bayangkari adalah sangat penting dalam perjalanan dan perkembangan yayasan ini, baik di masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Yayasan Kemala Bayangkari telah dipimpin oleh 18 ketua umum yang pada tahun 2006 berganti istilah Ketua Pembina. Selain itu, mulai tahun 1997, istri Irwasum Polri menjabat sebagai Ketua Harian Pengurus Pusat Yayasan Kemala Bayangkari. Dan pada tahun 2006, istilah Ketua Harian berganti menjadi Ketua Pengurus Pusat Yayasan Kemala Bayangkari disesuaikan dengan Undang-Undang Yayasan. Hingga saat ini, Yayasan Kemala Bayangkari memiliki 708 sekolah, terdiri dari 1 satuan PAUD sejenis, 1 taman penitipan anak, 74 kelompok bermain, 549 taman kanak-kanak, 26 sekolah dasar, 16 sekolah menengah pertama, 10 sekolah menengah atas, 3 sekolah menengah kejuruan, 4 sekolah luar biasa, 2 panti sosial penyandang disabilitas, 19 taman pendidikan Quran, 3 madrasah diniyah takmiliyah awaliyah dengan jumlah siswa keseluruhan 42.663. Dan untuk menunjang kualitas kegiatan belajar mengajar, tercatat 3.997 tenaga pendidik yang terdiri dari guru dinas pendidikan, guru khusus, guru departemen agama, guru ASN Polri dan guru honor, serta tenaga kependidikan tergabung di Sekolah Kemala Bayangkari. Serta adanya penambahan aset Yayasan Kemala Bayangkari di berbagai wilayah, yaitu 1. Sertifikat aset tanah di Sulawesi Barat. 2. Sertifikat aset tanah dan hak guna bangunan di Sulawesi Tengah. 3. Sertifikat aset tanah dan hak guna bangunan di Kalimantan Barat. Sertifikat aset tanah dan bangunan milik pengurus pusat Yayasan Kemala Bayangkari yang diberi nama Gedung Kemala dan diresmikan pada tanggal 4 Mei 2024 oleh Penasehat Utama serta Ketua Pembina Yayasan Kemala Bayangkari. Hal ini menunjukkan bahwa Yayasan Kemala Bayangkari mempunyai komitmen yang sangat kuat dalam rangka mencerdaskan anak bangsa. Tidak hanya pada bidang pendidikan, Yayasan Kemala Bayangkari juga melakukan perubahan penting pada rapat kerja 5 tahunan tahun 2020. Perubahan dalam anggaran rumah tangga, yaitu perubahan nama bidang Akman menjadi bidang keagamaan, dan bidang kemanusiaan menjadi bidang tersendiri. Penghapusan kata seksi menjadi bidang di semua tingkat kepengurusan. Penambahan bidang baru, yaitu bidang publikasi multimedia. Pada rapat kerja tahunan Yayasan Kemala Bayangkari yang dilaksanakan pada tanggal 16 November 2021 juga telah menghasilkan keputusan penting, yaitu penghapusan pengelola dalam struktur kepengurusan, penambahan sekretaris pada semua bidang. Pada tanggal 1 Desember 2022, telah dilaksanakan rapat kerja tahunan Yayasan Kemala Bayangkari tahun 2022, dipimpin oleh Ketua Pembina Yayasan Kemala Bayangkari, Nyonya Juliati Sigit Prabowo, yang dilakukan secara hybrid. Dan pada tanggal 27 September 2023, Yayasan Kemala Bayangkari juga telah melaksanakan rapat kerja tahunan Yayasan Kemala Bayangkari tahun 2023 yang dihadiri oleh seluruh ketua dan pengurus Yayasan Kemala Bayangkari Gabungan, cabang berdiri sendiri, dan daerah. Setelah diadakan penyempurnaan, maka saat ini jumlah kepengurusan menjadi 1 kepengurusan pusat, 1 kepengurusan gabungan, 5 kepengurusan cabang berdiri sendiri, 34 kepengurusan daerah,
378 kepengurusan cabang. Hingga saat ini, Yayasan Kemala Bayangkari terus berperan aktif menjalankan program-program bidang sosial, bidang keagamaan, bidang kemanusiaan, bidang umum, bidang publikasi multimedia, sekretaris, bendahara, dan badan usaha. Yayasan Kemala Bayangkari terus aktif menjalankan program kerja sejalan dengan visi misinya melalui strategi kolaborasi pemanfaatan program Corporate Social Responsibility dari pihak ketiga. Oleh karenanya, pembina, pengurus, dan pengawas akan selalu bersinergi mewujudkan cita-cita luhur Yayasan Kemala Bayangkari dengan pengabdian tanpa pamrih untuk Indonesia tercinta.